Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan. Semoga kenikmatan beribadah, kenikmatan menghadiri majelis ilmu senantiasa Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan ini. Tak lupa salawat serta salam kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dengan penuh harap semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah rahimakumullah, langsung saja kita akan melanjutkan tema kajian kita pada kesempatan yang lalu, yaitu tentang masalah prinsip-prinsip dan nilai serta etika dalam bermuamalah. Kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana pandangan seorang muslim terhadap harta. Kita harus melihat harta adalah titipan. Kita harus melihat harta itu harus mengikuti keinginan yang menitipkan, dan kita juga harus melihat harta itu sebagai wasilah, bukan tujuan. Ya, sehingga kalau kita sudah melihat harta sebagai wasilah, insya Allah dengan harta itu kita akan memperlakukannya dengan tepat. Tidak kemudian menumpuk-numpuknya sehingga kita cinta terhadap tumpukan harta, tapi kita sendiri pun tidak bisa memanfaatkannya. Maka ini adalah orang yang sangat bodoh, orang yang sangat-sangat konyol bisa dikatakan. Numpuk harta, senang kalau hartanya numpuk dan banyak, tapi nggak pernah membelanjakannya, menginfakkannya. Baik. Yang berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana prinsip kita di dalam memperlakukan harta. Yang pertama, kita diperintahkan untuk mengembangkan harta dan tidak menimbunnya. Baik itu harta kita, apalagi itu adalah harta titipan dari anak yatim. Nah, maka ada perintah bagi kita untuk putarkanlah harta anak yatim itu supaya tidak termakan oleh zakat. Karena harta anak yatim biasanya banyak, Pak. Katakanlah hartanya sebesar 1 miliar gitu. Itu kalau tidak kita putarkan, tidak kita investasikan, entah itu dengan kita jadikan bisnis atau mungkin kita investasikan dengan cara yang halal, maka bisa jadi uangnya anak yatim ini habis kemakan zakat. 1 miliar saja itu 2,5%-nya berapa tuh, Pak? Sudah 25 juta. Per tahun biayanya minimal 25 juta. Ini kalau 10 tahun saja, misalnya anak kecil, anak yatim itu usianya 16 tahun sekarang, usia 6 tahun sekarang, mohon maaf, maka kan kurang lebih butuh sekitar 10 tahun supaya dia bisa memegang hartanya nanti. 10 tahun, 10 kali 25 juta, 250-an juta kurang lebih. 200 juta lah anggap. Wah, ini kan sudah gede sekali. Ya, selama 10 tahun berarti sekitar ya 25% jatuhnya, karena 10 tahun dari 1 miliar. Ini kan kasihan. Tapi kalau kita putarkan, satu, dia akan berkembang, sehingga minimal, kalaupun duitnya itu nggak bertambah, minimal untuk bayar zakat sudah selesai. Sudah cukup, tidak berkurang. Yang kedua, juga supaya harta itu tidak mengendap di situ saja. Karena harta itu kita diperintahkan untuk ditasorufkan, supaya muter, supaya harta itu dipegang oleh banyak tangan. Nah, ibaratnya kalau harta itu adalah air, dia mengalir, maka meskipun tempat-tempat ia mengalir itu tidak kebagian seluruhnya, tapi minimal ada basah-basahannya yang nempel. Meskipun air itu tidak berhenti di situ, tapi minimal semua tempat itu terkena basahnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik. Di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Nah ini, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim.
Dan barang siapa yang menumpuk emas dan perak dan tidak mau menginfakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira buat mereka, mereka akan dapat siksa besok di api neraka. Ini kabar gembira, yaitu berupa siksa. Tentu ini adalah hinaan dari Allah. Kabar gembira kok siksaan? Ya maksudnya ya seperti itu ya. Ini namanya apa? Apa namanya seperti itu Pak? Majas apa? Ya begitulah ya. Ya artinya sarkas. Nah, ini sarkas dari Allah. Sarkas dari Allah. Ya udah, kalau kamu senang-senanglah kamu di neraka. Kurang lebih begitu. Emang bisa senang-senang di neraka? Itu hinaan. Nah, kita diperintahkan harta itu jangan ditumpuk tapi diputar. Dan Allah juga mengancam di dalam surah Al-Humazah, insyaallah kita hafal semua ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Siapa itu? Alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yaitu orang-orang yang kerjaannya tuh ngitung-ngitung duit terus. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwasanya uangnya itu bisa akan membuat dia hidup lebih lama. Seolah-olah dia itu nggak ada kematian. Wah, kalau udah ada duit udah tentrem, udah aman. Enggak. Punya duit tapi besok mati, ya berarti bukan rezekinya. Kan gitu. Uang itu tidak akan berpengaruh kepada rezeki kita. Tidak akan berpengaruh kepada usia kita. Karena yang namanya rezeki bukan uang yang kita terima, tetapi apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai dan seterusnya. Kan begitu. Dan ini Allah mengancam neraka bagi orang-orang yang sukanya ngitung-ngitung duit. Ya, bukan kalau ngitung duit sebagai pekerjaannya sudah enggak apa-apa, Pak. Tapi maksudnya adalah tiap hari itu buka rekening. Ngelihat ada misalnya 40 juta, 50 juta itu kayak seneng gitu ngelihat kayak gitu. Bahkan kalau ada kebutuhan yang lain dibela-belain mending utang orang dibandingkan harus mengurangi jumlah ini. Karena kalau diambil 1 juta saja jadi 39 ini, udah nggak bagus lagi. Misalnya begitu. Wah, ini orang-orang yang konyol. Kenapa? Ya karena senangnya itu bukan memanfaatkan uang tapi melihat uang itu bertumpuk gitu. Ini kan lucu Pak yang seperti itu. Dan juga ada firman Allah yang lain bahwasanya apa yang didapatkan dari fai' harta rampasan itu, kata Allah, falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil, maka dibagikan kepada orang miskin, anak-anak yatim, kepada ibnu sabil dan seterusnya. Supaya apa? Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Memang Islam itu punya semangat supaya harta itu merata. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya harta itu tidak cuman berputar-putar di antara yang kaya-kaya saja. Jadi Islam tuh punya semangat untuk memeratakan kekayaan. Jangan hanya dipegang oleh segelintir orang yang kaya-kaya saja sehingga uangnya di situ-situ saja. Itu jangan. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang diperintahkan Rasul maka kerjakanlah, dan apa yang dilarang maka hindarkanlah. Nah, ini perintah bagi kita untuk memutarkan uang supaya tidak di situ-situ saja. Kemudian Rasulullah juga bersabda, yaqul ibnu Adam, seorang manusia berkata begini, mali mali, hartaku hartaku. Faqala, maka Rasulullah berkata, wa halaka ya ibnu Adam min malika, emang kamu punya harta? Illa ma akalta fa afnaita, ya harta kamu itu adalah sesuatu yang kamu makan kemudian habis. Atau aulabista fa ablaita, ataupun pakaian yang kamu pakai kemudian nanti rusak. Au tasaddaqta fa amdaita, ataukah sesuatu yang engkau sedekahkan dan itulah yang akan tersisa. Jadi hartamu itu bukan semua yang kita punya di rekening rumah kita punya rumah misalnya 1, kemudian punya villa, punya kontrakan 20-30, itu bukan harta kita secara hakikat. Itu hak kita memang, tapi itu bukan rezeki kita. Karena bisa jadi itu semuanya tidak kita nikmati. Hartamu, rezekimu yang kamu makan, yang kamu pakai, itulah yang disebut sebagai rezeki kamu. Atau yang kamu sedekahkan, kemudian itulah yang akan tersisa. Nah, itu malah akan menjadi rezeki. Enggak rezeki di dunia, tapi mungkin rezeki di akhirat. Nah, ini maka kita diperintahkan untuk mensedekahkan, untuk ngasih ke orang-orang supaya apa? Supaya harta itu tidak mandek. Islam itu kayak membenci gitu. Syariat Islam itu tidak memerintahkan kita supaya harta kita itu mandek. Enggak. Kalau bisa diberdayakan. Biar apa? Kalaupun kita nanti yang tambah kaya, tapi minimal melibatkan banyak orang. Ada banyak tangan yang juga ikut merasakan
rizki-rizki tersebut. Ya walaupun tanpa ada kita pun mereka pasti akan dapat. Nah, tapi alangkah baiknya kalau Allah menjadikan kita sebagai penyebab banyak orang dapat rizki. Insya Allah juga itu manfaatnya banyak. Insya Allah akan dapat keutamaan yang lebih dibandingkan yang lain. Nah, itu. Jadi yang pertama, harta harus diputer, jangan dibiarkan nganggur. Yang kedua, tentu mendapatkan harta dan menggunakan cara yang halal, ya, sebagaimana banyak hadis dan seterusnya. Salah satunya adalah ya'tiya 'alan nasi zamanun la yubadil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram. Akan datang suatu zaman di mana orang itu udah nggak peduli lagi apakah dia dapat dari yang halal ataukah dapat dari yang haram. Dan itu saya kira sudah kejadian. Padahal yang namanya kerja itu nggak akan menambah rizki kita. Kerja itu nggak akan nambah rizki. Karena rizki sudah dipatok. Kita nggak kerja pun pasti ada yang ngasih kita. Pasti kita akan bisa makan. Kalau memang jatahnya masih makan. Jadi ada dua hal yang tidak akan pernah salah alamat, yang tidak akan pernah salah, itu adalah rizki dan kematian. Dan ini pasti bergantian. Orang selama masih belum habis rizkinya di dunia, pasti nggak akan mati. Tapi begitu sudah habis, maka barulah malaikat maut itu bertugas mencabut nyawanya. Nah, maka selama kita hidup, kalau memang masih dijamin hidup sama Allah, masih jatahnya hidup ada, itu pasti selesai. Urusan dunia kita tuh pasti selesai, nggak mungkin nggak. Udah pasti itu, nggak mungkin salah arah, nggak mungkin salah alamat, nggak mungkin. Ya bahwa kita dapat duit banyak atau tidak punya duit dan tidak punya duit itu tidak menjamin rezeki. Orang punya duit juga belum tentu bisa makan, bahkan orang punya duit juga belum tentu bisa nafas dengan baik, kan gitu. Ya kita nggak punya duit, alhamdulillah makan bisa, ketawa bisa, bahagia bisa, padahal utang banyak, tapi ketawa gampang. Nah, ini kan rezeki sekali, Pak. Kan gitu ya. Ya walaupun jangan banyak-banyak utang juga, bahaya juga itu. Tapi itulah, antara uang dengan rezeki itu tidak selalu sama. Nah, dan kita harus mendapatkan harta dan menggunakannya pun dengan cara yang halal. Nah, tidak boleh kok kita kemudian asal saja. Dan ini pernah ada suatu cerita begini. Ada orang santri saking laparnya sampai kepikiran mau nyolong dan sudah naik ke atas rumah, masuk ke dalam rumah, di situ ada makanan, mau ngambil makanan itu karena saking laparnya. Tetapi begitu mau makan, dia ingat ini haram. Ini haram, ya sudah, dia tinggalkan. Kalau memang jatah saya pasti saya akan makan. Tapi kalau memang bukan jatah saya, nggak akan bisa saya makan meskipun saya ambil dengan cara yang haram. Akhirnya dia nggak jadi nyolong, kemudian datang ke masjid. Datang ke masjid, ketemu dengan gurunya. Nah, terus gurunya ini kebetulan lagi ada tamu seorang perempuan. Li, sini. Kamu udah nikah belum sih? Belum, wahai guru. Nah, kalau mau menikah dengan seorang perempuan, mau nggak sekarang kamu nikah? Ya mau, tapi saya nggak punya duit, nggak punya apa-apa ini. Oh enggak, kalau masalah nafkah, ini perempuan kaya. Tenang saja, kamu nggak usah mikirin masalah nafkah, dia yang akan menanggung. Kamu nanti tinggal jalankan bisnis yang ia punya saja. Oh gitu? Iya. Ya sudah, nikahkan. Akhirnya nikah. Setelah nikah, ya zaman dulu nikah gampang, nggak ribet, nggak harus pesan gedung dulu, nggak harus woro-woro sini-sini, nggak. Nikah saja. Setelah itu dia diajak pulang sama perempuan ini, sama istrinya. Ternyata dia pulang ke rumah yang dia tadi masukin. Dan di situ langsung dia disuguhkan makanan yang tadi dia mau makan itu. Akhirnya dia makan. Dan sekarang sudah jadi halal punya dia. Yang mana kalau tadi dia tidak sabar, dia tetap akan makan barang itu, tapi dengan cara yang haram. Tapi ternyata itu halal buat dia. Memang itu sudah rezekinya dia, sudah ditetapkan. Cuman caranya dia mau sabar dengan cara yang halal atau mau tergesa-gesa akhirnya menggunakan cara yang haram. Mau pakai cara yang haram atau yang halal, kalau udah rezeki kita, itu akan kita dapatkan. Tenang saja. Nah, jadi kita harus, kalaupun cari rezeki, harus dengan cara yang halal. Kemudian yang ketiga, kita tidak diperintahkan untuk tidak berlebihan di dalam mencari harta dan membelanjakannya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, kulu wasyarabu, makanlah kalian dan minumlah kalian, watasaddaqu, dan bersedekahlah kalian, walbasu, dan berpakaianlah kalian, ghaira makhilatin, dengan tidak pelit, wala sarofin, tetapi juga tidak berlebih-lebihan. Ya,
Kita diperintahkan untuk makan, untuk minum yang tidak berlebihan. Insya Allah ini kita paham semuanya. Makan berlebihan masalah, minum berlebihan masalah. Tapi makan dan minum kurang, terlalu pelit kita, itu juga akan jadi masalah. Tetapi watasaddaku, bersedekahlah tanpa berlebihan. Sedekah ya sedekah, tapi jangan berlebihan. Loh, emang ada sedekah berlebihan? Ada. Kadang orang bersedekah dalam kondisi anak dan istrinya saja belum diberikan nafkahnya secara sempurna. Kita sudah jajanin orang lain. Padahal jajanin orang lain hukumnya sunnah. Tapi kadang kita sedekah bukan lillahi ta'ala, hanya supaya dibilang orang lain kita itu berada, kita ini orang loyal, kita ini orang yang berjuis dan seterusnya. Nah ini zalim ini, yang seperti ini. Ini sedekah yang tidak akan berbuah pahala. Kenapa? Karena dia melakukan hal yang sunnah tapi malah meninggalkan yang wajib. Bersedekahlah semampunya, sewajarnya, sebatas kemampuan kita saja. Dan lillahi ta'ala. Kalau memang nggak mampu, nggak sedekah itu nggak apa-apa, nggak dosa. Wong memang tidak punya kemampuan. Wong kita mampu saja, kalau sedekah yang sunnah nggak harus kok. Namanya juga sunnah. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Meskipun kita kaya raya nih, tetangga kita miskin, tapi kita sudah mengeluarkan zakatnya, dia sudah kita kasih zakat. Di luar itu kok kita pelit, misalnya kita nggak pernah ngasih, ya nggak apa-apa. Wong memang bukan kewajiban kita. Ya, tapi insya Allah ya kita semuanya kalau kaya, semoga kita dikayakan dan semoga kita nggak pelit, Pak ya. Tapi kata-kata pelit itu juga sebenarnya nggak ada, Pak. Lebih banyak itu bukan pelit, tapi tamak. Tamak itu apa? Tamak itu mengharapkan sesuatu dari orang lain yang bukan hak kita. Itu tamak. Yang mana kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita tamakkan itu, akhirnya kita melabeli orang lain sebagai pelit. Ya, mohon maaf nih, ada yang tahu Raffi Ahmad, Pak? Ya kan? Tahu, insya Allah ya. Raffi Ahmad itu pelit nggak, Pak? Kita nggak akan mengatakan pelit. Tapi pernah dapat sesuatu nggak dari Raffi Ahmad? Nggak juga kan? Kenapa kita nggak bilang dia pelit, padahal kita nggak pernah dapat sesuatu pun dari dia? Karena kita tidak pernah mengharapkan untuk dapat dari dia. Makanya kita nggak pernah melabeli dia pelit. Tapi sama teman kantor kita, sama tetangga kita, sama saudara kita, kakak adik kita, pernah nggak dapat sesuatu dari mereka? Sering. Tapi pernah nggak kita nganggap dia pelit? Nah, kenapa kita nganggap dia pelit? Karena kita berharap untuk dapat sesuatu dari dia. Kok nggak dapat, maka kita sebut dia pelit. Makanya sebenarnya lebih banyak bukan pelit, tapi tamak. Karena pelit itu adalah pelabelan dari orang yang tamak, yang nggak dapat apa yang dia minta. Nah, pahamnya di sini, Pak? Maka kita harus luruskan mindset kita. Oke, jadi kita pun tidak boleh berlebihan di dalam mencari dan membelanjakan. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, min fiqhir rajuli rifquhu fi ma'isyatihi. Termasuk tanda kecerdasan seseorang itu ketika ia biasa saja atau bersifat pertengahan di dalam mencari nafkah. Itu termasuk orang yang cerdas. Kenapa? Karena tahu mau dicari sekencang apapun, kalau bukan jatahnya nggak dapat. Tapi yang namanya melakukan usaha wajib, itu sebuah ibadah. Makanya saya katakan kerja itu ibadah, Pak. Nah, karena kerja itu ibadah, jangan sampai kerja itu kemudian melalaikan ibadah-ibadah yang lainnya. Wong kita kerja kenceng pun kalau emang jatahnya segitu ya segitu. Kita nggak kerja pun kalau emang dapat ya dapat, Pak. Katakanlah nih banyak orang kemarin yang nganggur karena pandemi, Pak. Tapi ada nggak yang kemudian nggak dapat rezeki terus mati? Hampir-hampir nggak ada. Padahal bener-bener selama 2 tahun off nggak kerja, hidup itu dia. Kenapa? Karena memang masih rezekinya. Ya entah dengan cara yang halal atau yang haram, dengan cara ngutang atau apa, tapi masih hidup, berarti masih dapat rezeki. Nah, dan ini ada cerita nih. Ada kawan saya, dia itu kerjanya luar biasa. Dia harusnya jam 5 tuh udah selesai, Pak. Tapi hampir selalu pulang dari kantor tuh jam 9, nyampe rumah jam 10-an. Ngapain? Ya banyak lembur mengerjakan hal yang memang bisa dia kerjakan padahal nggak wajib. Supaya apa? Ngejar karir. Dia lakukan itu bertahun-tahun. Sampai di usia sekitar 38, 39, beliau terkena stroke. Stroke itu mati setengah. Dan itu hampir lewat, Pak, dia. Hampir lewat sekitar 3-4 bulan dia terbaring, nggak bisa ngapa-ngapain.
Alhamdulillah dia sekarang udah sehat. Kemudian pesan yang dia berikan apa kepada kita semuanya? Bahwasanya udah kerja nggak usah ngoyo-ngoyo, biasa saja. Kalau memang jam 5 sudah bisa pulang-pulang. Kenapa? Karena kalau kemarin saya bablas, saya mati, itu yang gantiin pekerjaan saya banyak. Tapi keluarga saya nggak akan bisa mencari penggantinya saya. Anak saya nggak akan bisa mencari bapak lagi. Ya bisa sih, tapi kan bukan bapak yang saya gitu artinya. Istri saya juga nggak akan bisa mencari suami lagi yang saya. Ya kalau cari suami, ya itu yang kedua berarti, yang berbeda. Ibu saya akan kehilangan saya dan nggak akan bisa menggantikan saya dengan anak yang lain, nggak bisa. Tapi perusahaan ya tinggal cari pengganti saya, banyak. Saya sekarang resign, besok udah ada yang ngisi. Bahkan ngantri bahkan banyak yang pengen kita keluar dari situ. Kan mungkin gitu, Pak. Makanya biasa saja dalam nyari kerja itu. Nggak usah yang terlalu berlebihan, apalagi sampai mengorbankan, karena nanti kalau ada apa-apa, itu perusahaan biasa saja. Yang nyesel malah kita sendiri. Nah, ini maka termasuk kecerdasan seseorang kalau kerja santai. Ya bukan santai artinya tidak totalitas, tapi ya secukupnya. Tetap ada porsi untuk keluarga, ada porsi untuk ibadah, untuk ngaji, ikut taklim dan seterusnya. Kenapa? Karena kehidupan ini bukan hanya tentang nyari duit, nyari kerja, dapat makan, gaji naik dan seterusnya. Bukan tentang itu. Itu hanya sebagian proses kehidupan, tapi bukan seluruhnya kehidupan hanya kerja, nyari duit, bukan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kemudian yang terakhir, itu adalah kita harus mempercayakan harta kepada orang yang tepat. Kepada orang yang tepat. Ya, contohnya di dalam Al-Quran, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Nah, ini istilahnya belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Memang Al-Quran pun mengakui uang, harta itu adalah pokok kehidupan. Artinya tanpa itu juga agak susah kita berjalan. Ya. Tetapi itu bukan segala-galanya tentunya. Dan jangan berikan harta kita kepada orang yang tidak profesional. Karena kita itu harus memanfaatkan harta, tidak boleh disia-siakan. Dianggurin saja nggak bisa, apalagi kok diserahkan kepada orang yang tidak mampu, tidak profesional untuk mengelolanya. Ya mungkin insya Allah sih kalau duit kita nggak akan kita serahkan kepada orang yang tidak mampu secara pengelolaan. Tapi kadang kita, saking kebeletnya pengen kaya, itu biasanya diserahkan kepada orang yang belum jelas amanah atau tidak. Wah ini investasi nih, returnnya 50% selama setahun. Wah iya langsung dia jual semua barangnya, masukin ke situ, biar apa? Pengen dapat kekayaan. Biasanya investasi bodong kan kayak gitu Pak. Returnnya tinggi dan seterusnya, aman dan seterusnya, pasti untung. Misalnya begitu. Akhirnya kita sudah korbankan banyak hal, bahkan ngutang-ngutang dan seterusnya. Ternyata di tangan orang yang tidak amanah malah hancur berantakan. Nah, ini jangan sampai. Jangan karena hawa nafsu kita akhirnya menutup mata berpartner dengan orang-orang yang tidak kita pelajari dulu dia siapa. Nah, ini jangan yang seperti itu. Itu merupakan sesuatu yang di dalam Al-Quran. Baik. Itu adalah bagaimana kita mengelola harta. Kemudian yang berikutnya tentang etika bermuamalah dengan sesama. Yang pertama, kita harus menjaga sikap jujur dan amanah. Kenapa? Karena Allah itu sangat melaknat orang-orang yang tidak jujur dan amanah. Dan ini banyak hal. Misalnya, wailul lil mutaffifin, yang rakawel bagi orang yang curang dalam timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia beli dari orang, itu mintanya penuh. Sekilo ya harus sekilo beneran. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia menjual sesuatu itu dikurangi. Dan ini banyak sekali terjadi Pak. Harga di markup ya, mungkin kalau di perusahaan ini bukan dagang ya Pak ya, biasanya pengadaan apa harganya di markup dan seterusnya. Itu termasuk al-mutaffifun, orang-orang yang mengurangi timbangan. Ya nggak timbangan sih, harga sih ya sama saja. Intinya di situ ada yang terdolimi. Tapi giliran minta gaji yang penuh, iya, minta gaji yang penuh itu hak kita. Tapi memarkup harga yang tidak seharusnya itu bukan hak kita, maka kita masuk ke dalam ancaman Allah yang ini. Nah, dan Rasulullah SAW itu pernah bersabda begini, at-tajirus saduqul aminu ma'an nabiyyina wa siddiqina wa syuhada.
para pebisnis yang jujur, yang amanah, itu besok di surga bersama para nabi, orang-orang yang siddiq, dan juga para syuhada, orang yang mati syahid. Jadi pengusaha itu ya atau pedagang lah katakanlah, itu potensi masuk surga yang paling tingginya itu besar. Ibaratnya orang yang tiap hari di masjid sholat tahajud, sholat duha, nggak pernah ketinggalan, puasa Senin Kemis dan seterusnya nggak pernah ketinggalan, itu bisa kalah dengan pedagang yang mungkin duhanya jarang-jarang, yang mungkin qiyamul lailnya pas Ramadan sama pas nonton bola doang. Nah, ibaratnya gitu, bisa kalah. Kenapa? Karena dia pas bisnis itu jujur. Jadi potensi pebisnis masuk surga yang paling tinggi itu besar sekali. Sebagaimana potensi dia untuk masuk ke neraka paling dasar juga besar sekali. Karena Rasulullah pernah juga bersabda, "Innat tujaro yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaron." Para pedagang itu besok di hari kiamat akan dibangkitkan sebagai orang-orang yang pendosa. Loh kok pendosa? Illa manittaqo wa barra wa sadaqa. Kecuali orang yang bertakwa saja, orang yang yang jujur di dalam perdagangannya, di dalam bisnisnya, di dalam melakukan bisnisnya. Ini kan juga di sini bisnis. Kita adalah elemen bagian daripada bisnis itu. Maka ketika menjalankan bisnis ya harus jujur. Ya, masuk jam berapa ya kita masuk jam segitu. Jangan absennya ngakalin misalnya, pulangnya ngakalin. Ya, di situ kita melakukan hal-hal yang curang yang sebenarnya itu merugikan. Yang secara kontrak harusnya kita melakukan A, kita melakukan B. Itu sama. Kita juga sedang berbisnis, kita tuh penjual, Pak. Ya, kalaupun kita seorang pegawai, kita tuh menjual diri. Ya maksudnya diri itu kemampuan diri ya, menyewakan jasa kita untuk disewa sama perusahaan, itu kan sama saja. Nah, kita ya juga harus sesuai dengan kontrak yang ada. Perusahaan maunya beli apa, ya kita jual dengan ketentuan yang sama. Yang diminta itu oke. Harganya sekian, gajinya sekian, kewajiban saya apa saja, ya harus kita tunaikan. Nah, kemudian yang berikutnya dalam sebuah hadis juga dikatakan, inna tujaro humul fujjar. Para pedagang itu adalah para pendosa. Maka sahabat bingung, nanya, Rasulullah bukannya dagang itu boleh ya? Kok para pendosa mereka? Iya, bala, walakinnahum yahlifuna fayathamun. Iya sih, boleh sih, tapi mereka banyak yang pas dagang itu suka bohong. Kalau janji suka mengingkari. Nah ini kalau pedagang contohnya misalnya gini Pak, kita beli makanan bakso yang biasanya harganya 10.000, tapi giliran karena kita tahu bahwa mobil dan seterusnya, akhirnya harganya jadi 20.000. Ya, memarkup harga yang seperti itu. Ini juga sebuah jarimah, tidak boleh seperti itu. Kemudian Allah juga berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, ana thalithun asyarikaini, saya adalah orang ketiga dari dua orang yang sedang bekerja sama, yang sedang melakukan kontrak. Ya, malam yakhun ahaduhuma sahibahu, selama salah satu di antara mereka atau kedua-duanya itu masih dalam kondisi amanah, belum melakukan kekhianatan. Fa idza khana ahaduhuma sahibahu kharajtu min bainihima. Maka ketika ada salah satu saja yang berbuat curang, maka Allah keluar daripada perjanjian itu. Ibaratnya kita akan dibersamai Allah, kita akan diberikan keberkahan dari Allah selama kita berlaku jujur, selama kita tidak saling mengkhianati. Tapi kalau sudah saling mengkhianati, saling mencurangi, maka Allah pun keluar darinya, akan mencabut keberkahan. Maka jujurlah. Insya Allah dengan jujur hidup kita akan berkah. Pasti cukup. Orang yang jujur bisa kaya, bisa tidak kaya, tapi cukup pasti. Dan pasti akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak jujur bisa kaya, bisa tidak kaya, tapi pasti tidak berkah, pasti nggak akan cukup. Jadi yang kita lebih cari itu di dunia ini kecukupan atau kekayaan, Pak? Kecukupan. Maka kalau kecukupan ya berarti jujur. Tapi kalau kekayaan, ya berarti harus, ya kalau memang harus dicari dengan cara bohong, ya silahkan. Tapi kaya saja tidak menjamin cukup. Nah ini etika kita di dalam bermuamalah. Nah, apalagi ngomongin masalah utang. Ngutangin itu satu hal yang sangat-sangat berat. Ketika kita dapat pinjaman dari orang, artinya dia sudah sangat percaya sama kita. Maka jangan sekali-kali kita khianatin dia dengan misalnya ngilang lah atau apalah dan seterusnya.
Karena untuk mendapatkan kepercayaan dari memberikan pinjaman itu sangat besar, Pak. Sangat berat. Nah, bahkan misalnya ini saya tanya sama Pak Edwin. Pak Edwin itu orang yang kenal saya baik. Ya, artinya sudah meminta saya di sini untuk ceramah masalah agama, kan berarti percaya saya baik. Tapi apakah meskipun beliau percaya saya orang baik, kalau saya tiba-tiba minjam sama dia dikasih apa enggak? Nah, ini kan pasti mikir juga. Iya juga ya. Kenapa? Sudah memutuskan untuk meminjamkan kepada orang, artinya kita sudah benar-benar sudah sangat percaya sama dia. Maka jangan pernah kita khianatin kepercayaan itu. Nah, kita harus jujur, kita harus amanah, kita harus profesional. Baik, itu salah satu cara kita atau sifat kita, etika kita di dalam bermuamalah. Baik itu bisnis, baik itu adalah hutang piutang atau apapun itu. Karena insya Allah kalau kita jujur, kita amanah, nggak punya modal pun, ya, orang akan berebutan untuk memodali kita, insya Allah. Baik. Oke, itu nomor 1. Yang berikutnya nomor 2, 3, dan 4 mungkin akan kita bahas di kesempatan yang akan datang, ya, karena waktunya sudah habis dan memang kita zuhurnya sekarang siang ya Pak ya. Ya, tapi alhamdulillah yang penting tetap ngaji insya Allah, dan semoga tetap dapat ilmu yang manfaat, semoga tetap berkah, semoga kita tetap istiqomah, semoga kita dimudahkan untuk mendapatkan harta yang halal, yang berkah, yang banyak nggak Pak? Yang banyak juga ya. Yang penting halal dan berkah, kalau bisa banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin cukup itu dari saya. Sebelum kita tutup, monggo kalau ada 1-2 pertanyaan yang ingin disampaikan. Kalau ada. Ya, baik yang terkait ataupun yang mungkin yang agak-agak nggak terkait tapi masalah muamalah gitu, monggo silahkan. Kalau ada. Ada mungkin? Ada cukup Pak? Cukup nggih, sudah jam 1 lebih ya. Ini sudah saatnya. Oke, siap. Silahkan Pak. Pak Ustadz, kalau ada orang yang pinjam uang tapi nggak bayar-bayar, itu dia, kita nggak tahu hatinya dia kayak apa, itu kayak gimana ya Pak? Ya, ini yang nanya harusnya yang nggak bayar itu Pak ya. Tapi kalau yang nanya adalah yang secara Islam, yeah, buat orang seperti itu. Baik, jadi begini, dalam sebuah hadis itu dinyatakan begini Pak. Rasulullah nanya pada para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai para sahabatku, kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Nah, kata para sahabat, ya orang yang nggak punya duit, yang nggak punya rumah, yang nggak punya anak, istri, dan seterusnya. Terus kata Rasulullah, bukan itu. Yang bangkrut adalah orang yang ketika di dunia ngajinya luar biasa rajin. Sholat 5 waktu dijaga, qobliyah ba'diyah nggak pernah ketinggalan. Tahajud pun nggak pernah absen. Puasa Senin Kemis selalu dia jalankan. Tetapi ketika di dunia dia suka nyakitin orang, dia suka mendolimi orang, dia suka memakan harta orang, suka bawa kabur harta orang. Maka besok di akhirat seluruh amalan yang ia bawa ketika di dunia itu, dia akan bawa, tapi akan dia gunakan untuk membayar kedoliman-kedoliman yang ia lakukan di dunia. Bayar terus sampai habis. Kalau habis amalannya sedangkan utangnya masih ada, apa kata Rasulullah? Ya udah, dosa-dosa orang yang ngasih utang itu akan ditanggung sama orang yang ngutang. Jadi Pak, joki neraka itu ada Pak. Nah ini joki neraka ini ibaratnya. Jadi kalau ada orang ngutang kok kabur, udah hitung-hitung dia jokiin neraka buat kita. Yang harusnya kita masuk, wah udah dijokiin sama dia. Anda itu joki neraka. Tapi alhamdulillahnya Pak, orang yang memberikan pinjaman sama dia, artinya orang yang haknya itu dirampas sama dia ketika di dunia, besok di akhirat itu akan ditemukan antara yang punya hak dan yang mengambil hak, kemudian akan ditanya sama Allah. Akan diberikan pilihan. Wahai kamu yang punya hak, kamu punya 2 pilihan. 1, itu ada istana gede megah, kamu boleh ngambil kalau kamu mengikhlaskan, atau kamu memang mau ngambil, atau kamu memang mau menuntut orang yang ibaratnya mendolimi kamu, itu terserah kamu. Jadi diberikan pilihan Pak. Ya mungkin kalau kita amalnya udah banyak Pak, oh saya istananya kayak gitu sudah ada ya, oh saya memang gedek aja sama orang ini, bisa. Udah bejekin aja itu di neraka, bisa Pak. Karena Allah pun tidak bisa memaafkan orang yang punya tanggungan kepada orang lain. Allah memaafkan sesuatu yang dosanya sama Allah, tapi yang dosanya sama orang lain, ya Allah serahkan. Bahkan orang yang mati syahid pun Pak, harusnya VVIP, masuk surga tanpa hisab, gara-gara utang balik lagi dia Pak. Nggak bisa, harus selesaikan dulu. Ini masalah kamu dengan manusia.
Nah ini, makanya ngutang itu boleh tapi jangan dibawa mati lah. Jangan sampai dibawa mati. Makanya utang itu jangan dijadikan sebagai tren, jangan dijadikan sebagai gaya hidup. Nah, mohon maaf, kadang kita saking senengnya ngutang. Ya sekarang kan ngutang tuh gampang, Pak ya. Pakai kartu kan udah ngutang. Itu kartu kredit itu bukan kartunya orang kaya, kartu utang, kartu miskin. Kan gitu. Nah, ini mohon maaf kalau ada salesnya atau apa, tapi ya itu. Bahwasanya kartu kredit itu adalah sesuatu yang seolah-olah kalau limitnya 40 juta misalnya itu kartu kredit. Dan kita punya uang 40 juta, itu seolah-olah kita punya duit 80 juta, padahal enggak. Ya kita punya duit tetap 40 juta. Nah, ini kita tertipu dengan mindset. Akhirnya jadi konsumtif kita. Sat-sat gitu. Bahkan sebagian orang, tadi saya katakan, lebih baik ngutang untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi uang yang kita punya itu tetap utuh. Ini aneh sekali nih Pak, orang begini. Ada tapi. Yang punya duit 100 juta, sayang kalau pakai duit sendiri, mendingan pakai utangan saja. Loh, kok bisa? Ya tapi ada gitu. Nah, ini makanya kita perlu meluruskan pandangan kita terkait yang namanya harta ini. Jadi orang yang seperti tadi itu Pak, bahaya besok di akhirat. Mungkin di dunia dia bisa lari dari kejaran kita. Bahkan kalau kita punya debt collector, dia bisa lari dari debt collector. Tapi di akhirat besok jangan sampai dia berharap jangan harap dia bisa kabur dari debt collector bangsa malaikat. Nggak bisa, Pak. Dia bisa kabur dari debt collector bangsa manusia, tapi besok di akhirat malah bangsa malaikat. Nggak akan bisa kabur. Makanya hati-hati, Pak. Jangan sampai, gitu ya. Tapi kalau kita yang punya, kita punya dua opsi tadi. Ya, insya Allah kalau kita ikhlaskan kita dapat istana yang megah luar biasa. Atau kalau enggak, ya udah kita suruh dia jokiin kita di neraka gitu, ibaratnya gitu. Baik, gitu nggak Pak ya? Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Cukup nggak? Cukup. Mari kita akhiri kajian kita ya dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.